Tumpukan sampah menggunung di Jalan Reformasi Cilincing, Jakarta Utara. Penampakan tumpukan sampah di sini bahkan hampir menyaingi TPST Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat. Ini bukan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, melainkan masih di wilayah ibu kota Jakarta. Tumpukan sampah yang menggunung ini berada di Jalan Reformasi Cilincing, Jakarta Utara. Tepatnya di pinggiran Kali Cakung Drain dan berbatasan dengan wilayah Semper Timur. Keberadaan tempat pembuangan sampah ini sudah berlangsung puluhan tahun, maksud kami 10 tahun, dan kerap dikeluhkan oleh warga. Selain aroma tidak sedap dari sampah, polusi air dan penyakit gatal-gatal kerap dialami warga di sekitar lokasi. Warga mengaku sudah pernah mengirimkan surat keberatan hingga menggelar unjuk rasa menolak keberadaan tempat pembuangan sampah ilegal, namun tidak pernah direspon. Warga setempat berharap Pemkot Jakarta Utara dan Pemprov Jakarta segera turun tangan menutup operasional TPS liar di Cilincing karena sangat mengganggu dan meresahkan warga. Setahu saya itu kurang lebih hampir 10 tahun deh yang saya tahu nih. Udah agak lama. Cuma kalau masalah meresahkan sih resah ya. Pernah dampaknya kena baunya itu. Di saat pas lagi hujan, musim hujan tuh baunya minta ampun. Kayaknya sih pernah kita bersurat apa tuh. Udah lama cuma agak kurang ditanggapin. Cuma nggak tahu lah lebih dari mana tuh apa punya backingan, jadi sini saya nggak tahu dah. Ya, untuk memperbarui informasi mengenai tumpukan sampah yang menggunung di Jalan Reformasi Cilincing, Jakarta Utara, kita langsung saja bergabung dengan jurnalis Berita 1 Hanif Musyafa. Selamat pagi Hanif. Ya Hanif, apakah tumpukan sampah sudah mulai diangkut ke tempat pembuangan akhir dari pantauan Anda di sana? Seperti apa? Baik, selamat pagi Rolando dan juga pemirsa Berita 1. Bisa dibayangkan bagaimana suasana pagi hari ketika angin sedang bergerak kencang, namun ternyata angin ini membawa aroma dari tumpukan sampah yang menggunung. Itulah suasana atau perasaan yang saya bisa rasakan hari ini di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Bisa dibayangkan ketika sampah menjadi gunungan sampah dengan lahan yang begitu luas, di pagi hari sangat terasa aroma bau dan juga rasa tidak nyaman. Ditambah lagi kondisi ataupun tempat lokasi saat saya berdiri saat ini adalah berdekatan dengan Kali Cakung, yang mana ini berarti kondisi tanah sedikit lembab, ditambah lagi juga dengan aroma sampah sehingga membuat memang sepertinya tempat ini agak seperti tidak nyaman untuk ditinggali. Namun ternyata di pinggiran kali inilah terdapat ataupun berdiri rumah-rumah semi permanen, di mana dari rumah-rumah warga yang notabene adalah mereka berpencarian sebagai seorang pemulung dan juga sebagai nelayan. Selama saya berada di sini, saya melihat banyak sekali perahu-perahu minggir di bibir kali Cakung ini dan juga tumpukan sampah. Dan untuk kondisi dan juga permasalahan yang ada di sini memang belum ada perbaikan ataupun pembuangan sampah dari yang sebelumnya dikeluhkan oleh warga. Jadi kemungkinan masih perlukan waktu bagaimana mediasi dan juga pemerintah untuk cari tahu bagaimana solusi dari pembuangan sampah yang tidak seharusnya ditempatkan ini. Seperti yang tadi disebutkan bahwa sebenarnya inilah bukanlah tempat yang seharusnya menjadi pembuangan sampah. Praktek pembuangan sampah di tempat ilegal ini sudah berlangsung selama 10 tahun sejak tahun 2014. Ketika ditelusuri lebih lanjut, pada awalnya sebenarnya ini berlangsung pada tahun 2013 ketika TPST Bantar Gebang sempat berhenti operasionalnya untuk sementara, lalu pembuangan dari luar daerah Cilincing dibuanglah ke tempat sampah pembuangan ilegal ini. Namun setelah operasional dari TPST Bantar Gebang kembali beroperasi di Bekasi, ternyata praktek pembuangan sampah masih berlangsung di tempat pembuangan sampah ilegal seperti di Cilincing saat ini. Dan ini masih berlangsung hingga 10 tahun hingga tahun 2025 ini, menyebabkan lahan kosong yang begitu luas ditumpuki sampah dalam waktu 1 tahun, 2 tahun hingga 10 tahun sehingga menyebabkan penggunungan sampah. Ditambah lagi kondisi warga dan juga masyarakat yang ada di sini bisa dikatakan dalam kondisi ekonomi yang
tidak terlalu baik sehingga mata pencaharian mereka juga hanya sebatas nelayan dan juga pencari sampah, memperburuk kondisi lingkungan yang ada di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ini. Seperti itu, Rolando. Baik, Hanif. Ini kalau Anda lihat di sana, kalau Anda perhatikan ini sebetulnya bisa Anda gambarkan ini seberapa luas tumpukan sampah yang ada di sana? Ya, Rolando, memang kalau lokasi saya berdiri saat ini adalah tidak bisa mendekat secara langsung ke dalam kepada lahan luas dan juga tumpukan gunung dari sampah itu. Karena posisinya pertama, kalau kita ingin mendekat ke dekat tumpukan sampah itu, kita harus melewati kali terlebih dahulu. Ditambah lagi kondisi warga dan juga perumahan semi permanen ini cukup menyulitkan kami untuk mengakses lebih lanjut. Cuman hanya saja kalau berdasarkan pantauan mata memang bisa diperkirakan ada di tanah itu, kalau misalkan kita bisa bangun satu gedung bahkan hingga 2 gedung dari hingga 2 hingga 3 lantai. Nah, itulah luas tanah yang mungkin saya bisa bayangkan bagaimana kondisi dari tempat pembuangan sampah itu. Namun di dalam tanah yang luas, di atas tanah yang luas itu tidak berdiri gedung sama sekali, hanya saja ada gunungan sampah. Seperti itu, Rolando. Ya, dan artinya juga di sini memang tempat atau lokasi pembuangan sampah ilegal ini cukup dekat dengan area atau pemukiman warga begitu ya. Nah, mungkin Anda juga bisa merasakan gitu, Anda bisa mencium aroma tidak sedap di sana. Namun apakah warga sebetulnya sadar gitu atau mengetahui dari mana asal muasal dari sampah ini sebetulnya? Ya, Rolando, kalau berdasarkan penjelasan dari Ketua RT setempat, memang menurut mereka sepertinya ini tidak tunggal ataupun tidak hanya berasal dari pembuangan sampah yang ada di wilayah Cilincing, namun juga ada dari wilayah lain. Ini kemungkinan ada dari wilayah Jakarta, sekitaran Jakarta Utara maupun Jakarta Pusat, yang mana seharusnya pembuangan sampah berlangsung di TPST Bantar Gebang, namun mungkin adanya satu kendala ataupun permasalahan lainnya sehingga dibuang ke daerah terdekat dari Jakarta Pusat ataupun Jakarta Utara itu menuju ke tempat pembuangan sampah ilegal ini. Dan kalau berdasarkan pantauan kami memang mata pencaharian dari warga ini terbanyak kemungkinan mereka juga menjadi pemulung ataupun pemungut sampah yang akhirnya akan membuang kembali kepada tempat pembuangan sampah ilegal itu. Jadi selain dari luar daerah Cilincing ini juga kemungkinan ada warga ataupun sedikit sumbangsi dari warga di sini yang juga membuang sampah kepada tempat pembuangan sampah ilegal ini. Seperti itu, Rolando. Baik, terima kasih Hanif. Kita berharap tentunya masalah ini bisa terselesaikan secepatnya ya dari Pemprov Jakarta seperti itu dan juga pemerintah Jakarta Timur. Ya, terima kasih Hanif Musyafa atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.